Salam semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Okta Fernando. Saya berasal dari kuliah di Institut Agama Kristen Negeri Kota Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menganalisis wawasan Nusantara dan ketahanan nasional, pilar penguatan jati diri dan persatuan. Di sini menganalisis saya membahas bagaimana wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berperan dalam menghadapi ancaman hoax yang mengancam persatuan bangsa. Dokumen mencakup latar belakang, rumusan masalah, analisis penyebab, solusi jangka pendek dan jangka panjang, serta peran pemerintahan, masyarakat, dan generasi muda. Kata pengantar di sini saya berterima kasih kepada Ibu Nopalidi Simanjuntak MPD atas arahan penyusun laporan. Terus di sini juga saya ada mengisi tujuan penulisan mengetahui peran wawasan Nusantara terhadap hoax atau memahami fungsi ketahanan nasional dalam menghadapi hoax dan mengetahui dampak hoax terhadap kesatuan bangsa. Juga dokumen ini dirancang untuk memberikan pemahaman teoritis dan rekomendasi praktis agar masyarakat lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi di era digital zaman sekarang. Baik, kita akan masuk di latar belakang masalahnya. Di sini saya akan mengangkat latar belakang masalahnya. Wawasan Nusantara adalah cara pandang yang mengutamakan persatuan, ketahanan nasional, adalah kondisi dinamis yang memungkinkan bangsa menghadapi tantangan. Di era digital media sosial mempermudah akses informasi, namun juga mempercepat penyebaran hoax. Itu dapat berakibatkan ya seperti kesalahpahaman konflik sosial dan potensi perpecahan yang mengancam keutuhan NKRI. Oleh karena itu, pemahaman dan penguatan kedua konsep ini penting agar masyarakat bersikap kritis, bertanggung jawab, dan aktif mencegah hoax demi menjaga persatuan bangsa. Juga pemahaman terhadap wawasan Nusantara dan ketahanan nasional sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat dalam menyikapi informasi secara bijak. Dengan memiliki rasa persatuan, sikap kritis, dan tanggung jawab dalam menggunakan media sosial, masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah penyebaran hoax serta menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia. Dengan demikian, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional tetap menjadi landasan utama dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Baik, kita akan masuk di rumus masalah dan manfaat analisis. Di sini saya akan membaca rumus masalah yang saya ambil. Yang pertama itu bagaimana peran wawasan Nusantara dalam menghadapi hoax. Kemudian yang kedua, bagaimana ketahanan nasional menangkal penyebaran hoax. Kemudian yang ketiga, mengapa hoax dapat mengancam persatuan bangsa. Juga di sini saya mengisi manfaat analisis meningkatkan pemahaman wawasan Nusantara dan ketahanan nasional untuk menghadapi hoax, mendorong sikap kritis, bijak, dan bertanggung jawab. Juga serta membantu mencegah konflik yang ada di zaman sekarang ini dan menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI. Baik, kita akan masuk di landasan teori. Landasan teori yang pertama itu di sini saya akan mengangkat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, HAM, dan demokrasi. Di sini saya akan membaca yang Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup mendorong sikap bijak dan bertanggung jawab. Nilainya relevan untuk menanggulangi hoax dengan mengutamakan kepentingan bersama dan persatuan. Terus kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945, HAM, dan demokrasi menjadi landasan
konstitusional untuk menjaga persatuan dan ketertiban. HAM memberikan hak memperoleh dan menyampaikan informasi, tetapi harus dijalankan secara bertanggung jawab. Demokrasi menjamin kebebasan berpendapat yang perlu dilindungi dari pengaruh hoax agar proses demokrasi tetap sehat. Kemudian yang ketiga, demokrasi dalam menghadapi ancaman hoax. Itu merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui penyampaian pendapat, kebebasan berekspresi, maupun keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Kemudian di sini saya mengambil kebebasan berpendapat, kemudian yang dijaminkan oleh konstitusi, namun kebebasan tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak boleh merugikan bagi masyarakat maupun bangsa. Di sini kita akan masuk ke deskripsi isu atau objek analisis. Isu utama adalah penyebaran hoax di era digital, mudah beredar lewat media sosial dan mempengaruhi politik, sosial, budaya, agama, kesehatan, dan serta keamanan. Kemudian objek analisisnya, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional sebagai pilar untuk menumbuhkan persatuan, kerukunan, dan kemampuan bersikap kritis terhadap informasi palsu. Di sini yang pertama itu adalah hoax, kemudian yang kedua sosial, yang ketiga itu ada wawasan Nusantara. Baik, kita akan masuk di hasil analisis dan penyebab hoax. Yang pertama itu peran wawasan Nusantara mengajarkan mengutamakan persatuan sehingga masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh konten memecah belah dan lebih menjaga kerukunan sosial. Kemudian yang kedua, peran ketahanan nasional memfasilitasi sikap kritis, bijak, dan tanggung jawab dalam menerima dan menyebarkan informasi untuk mereduksi dampak negatif hoax terhadap stabilitas nasional. Kemudian yang ketiga, penyebab hoax itu rendahnya literasi digital, faktor emosional yang mendorong penyebaran informasi yang sesuai keyakinan, serta eksploitasi platform digital oleh pihak tertentu. Kemudian relevansi saat ini dan dampak sosialnya, hoax kerap dimanfaatkan untuk mempengaruhi opini publik, terutama pada pemilu atau isu nasional, menyebabkan polarisasi, perdebatan, dan potensi gangguan terhadap kesatuan bangsa. Kondisi ini menuntut penerapan wawasan Nusantara untuk memperkuat rasa kebangsaan dan ketahanan nasional untuk meningkatkan ketahanan nasional terhadap disinformasi. Yang pertama itu konsekuensi, yaitu kesalahpahaman, konflik antar kelompok, melemahnya saling rasa percaya, dan gangguan kerukunan sosial. Kemudian tindakan dibutuhkan pendidikan literasi digital, regulasi kerjasama platform, dan budaya kritis di masyarakat. Kemudian untuk solusi jangka panjang dan pendeknya, yang pendek meningkatkan kesadaran publik untuk memverifikasikan informasi edukasi literasi digital oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dan media massa, serta kerjasama dengan platform. Terus tindakan cepat terhadap konten palsu. Kemudian solusi jangka panjangnya, integrasi pendidikan literasi digital dalam kurikulum nasional, penguatan nilai wawasan Nusantara melalui pendidikan formal dan non formal, serta mengembangkan teknologi dan sistem pengawasan digital yang efektif untuk mendeteksi dan mengatasi hoax. Kemudian sini bentuk-bentuk pemerintah masyarakat generasi muda. Yang pertama itu ya ada peran pemerintahan, peran masyarakat, peran generasi muda, bisa dilihat secara sama-sama. Terus untuk kesimpulannya dan saran, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional krusial untuk menangkal hoax dan menjaga persatuan bangsa. Masyarakat dihimbau lebih bijak di media sosial, sementara pemerintahan dan pemangku kepentingan
harus tetap mendorong edukasi, kebijakan, dan teknologi untuk menciptakan ruang digital yang sehat demi keutuhan NKRI. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga bermanfaat, dan saya dengan senang hati akan menjawab pertanyaan yang ada. Sekian, terima kasih.